ada banyak terobosan yang signifikan yang bisa kita lakukan, karena pertama adalah infrastrukturnya harus ada dulu gitu, karena itu yang paling basic yang bisa kita lakukan. Kalau kita ngomongin konten, kemudian kita ngomongin software untuk education, itu sudah tersedia banyak. Kita rekanan dengan Google, dengan Microsoft, kita tuh udah punya kerjasama yang dimana banyak fitur-fitur yang bisa kita berikan untuk dunia pendidikan. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah kesiapan dari infrastrukturnya sendiri sih itu. Jadi itu masih tantangan paling utama yang harus didobrak. Selama itu tidak bisa kita selesaikan dengan infrastruktur, kita nggak akan bisa berbuat banyak untuk online learning ini ataupun dengan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya rasa sebagian besar orang setuju ya bahwa memang pandemi ini membuka mata kita betapa pentingnya pendidikan di sekolah. Nah, kalau ditentukan apa kiat kita atau cara untuk bisa mengajak orang memiliki pemahaman yang sama bagi mereka yang belum, kalau saya sih lebih yang pertama adalah kita bicara atau fokus pada yang lebih banyak yang mana, yang pahamkah atau yang tidak paham. Jadi mungkin kalau seperti tadi kita mau mengakses kemajuan anak belajar selama pandemi, fokusnya itu bukan ke yang mereka nggak bisa, tapi fokus kepada yang mereka bisa. Nah, dalam hal ini juga kurang lebih sama, fokuslah kepada yang sepaham dulu, gitu ya. Fokus pada yang sepaham dulu, karena saya yakin ini jauh lebih banyak, gitu. Jadi daripada musingin yang nggak sepaham dan juga memang mungkin mereka punya alasan tersendiri, fokus pada yang paham dulu. Namun, kalaupun mereka harus diyakinkan, terus memiliki pemahaman yang sama, karena mungkin mereka dalam posisi yang pimpinan misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi saran saya gunakan data, ya, gunakan bukti, evidence, data, gitu, bahwa jadi kalau cuma sekedar ngomong, saya rasa ini nggak akan bisa meyakinkan gitu. Tapi pakai data, survei atau statistik gitu, di mana memang ini penting sekali gitu. Ternyata ketika anak belajar di sekolah, mereka memiliki kemajuan segini atau berprogres segini. Nah, ketika mereka melakukan pembelajaran jarak jauh, ternyata itu turun atau apa. Jadi gunakan data. Ini penting sekali sih kalau menurut saya. Itu kalau cara lain saat ini tidak ada yang bisa saya pikirkan selain menunjukkan bukti bahwa memang kenyataannya demikian. Kalau saya menangkapnya bahwa pertanyaannya terkait pentingnya belajar di sekolah gitu ya, bahwa di masa pandemi ini. Setuju bahwa belajar di sekolah itu jadi penting gitu kan, karena ada hal yang hilang ketika pembelajaran jarak jauh, yaitu interaksi 3 dimensi ya. Kayak kita kan di sini cuma 2 dimensi gitu ibaratnya. Jadi interaksi itu yang menyebabkan juga, dan dari dari survei belajar dari rumah yang dilakukan oleh Kemdikbud juga kan mendapati bahwa mayoritas anak-anak itu tuh ingin segera kembali ke sekolah karena rindu teman-temannya. Jadi memang lebih kebutuhan sosial emosional ya dalam hal pendidikan, dan ini yang mungkin tetapi kan tentu pertimbangannya bukan hanya pertimbangan itu saja gitu, tapi kan juga pertimbangan kesehatan dan keselamatan itu tadi gitu ya. Mungkin hal lain juga yang berpengaruh adalah, saya juga mengutip kajian survei yang sama yang dilakukan Kemdikbud pada bulan September 2020, itu hanya 38% siswa yang setuju dan sangat setuju bahwa mereka dapat memahami pelajaran sekolah melalui pembelajaran online. Jadi ketika memang masih hanya 38% yang bisa memahami dan sangat memahami, mungkin juga mereka sendiri juga sudah merasakan bahwa sulitnya. Ini saya feedback ya. Kok kayak feedback ya suaranya? Enggak ada. Ya, jadi mereka juga mungkin itu sebabnya ingin kembali ke sekolah. Tetapi sebenarnya yang mereka inginkan, pertanyaannya adalah kembali ke sekolahnya atau belajar yang lebih efektifnya gitu kan. Jadi mungkin sebelum kita terburu-buru membuka kembali sekolah, dan dengan situasi yang mohon maaf saya nggak tahu kalau di Aceh ya, kurang paham. Tapi kalau di DKI kan jelas misalnya sangat jauh dari siap lah gitu. Jadi menurut saya yang harus dipikirkan
fokuskan adalah bagaimana membuat pembelajaran ini lebih bermakna buat mereka, sehingga terobatilah gitu rindu sekolahnya lewat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna gitu. Ini kan artinya pembelajaran dari rumah ya. Orang tuanya kan juga kerja dari rumah gitu. Jadi ini memang masa yang sulit untuk banyak orang gitu ya. Untuk guru juga pasti sulit karena mau bergerak terus juga ternyata orang tuanya nggak siap mendampingi. Dan orang tuanya juga bilang bahwa ya saya tidak siap mendampingi karena saya juga kerja di rumah, saya itu bukan berlibur gitu kan. Seringkali kan seperti itu juga kalau saya diskusi dengan guru-guru di DKI juga seperti itu gitu keluhannya. Kemudian apakah ini masalah kapasitas gitu? Jadi apakah memang orang tuanya tidak mampu gitu membantu mendampingi anak di rumah, tidak tahu caranya. Tidak semua orang tua loh tahu bagaimana cara mengajar dan menggunakan metode, apalagi tadi kemudian cerita soal ada assessment for learning, assessment itu orang tua mana tahu gitu kan. Jadi apakah kita juga sudah mendesain pembelajaran yang juga ramah orang tua? Dalam konteks ini mungkin refleksinya bisa ke arah situ juga gitu. Saya mau kasih gambaran sedikit aja bahwa perspektif kita kepada orang tua itu akan mempengaruhi strategi kita seperti yang tadi saya paparkan gitu. Dan ini saya melihat justru di Kemdikbud sendiri. Di Kemdikbud itu ada modul untuk anak-anak literasi dan numerasi, itu untuk SD. Waktu itu dikembangkan, itu juga berangkatnya dari hal yang sama gitu ya. Dibikin modul buat sama siswa. Terus kami dari PSPK bilang bahwa nih anak belajar di rumah. Kenapa kita berasumsi sih orang tuanya siap mendampingi? Jangan-jangan orang tuanya sebenarnya belum tahu caranya mendampingi gimana. Akhirnya dibikin 3 modul jadinya. Untuk siswanya, untuk bukunya, dan untuk orang tua gitu. Jadi dengan asumsi bahwa orang tuanya juga belajar untuk mendampingi anak di rumah. Nah, ini adalah salah satu ketika kita ubah perspektif kita tentang orang tua, maka strategi kita juga akan berubah gitu. Jadi menurut saya sih mungkin yang perlu dilakukan adalah ngecek dulu ya sebenarnya isunya ada di mana gitu. Dan kalau memang mereka sibuk bekerja kan juga kita nggak bisa ya minta mereka berhenti bekerja gitu. Jadi mungkin ada strategi itu tadi yang saya bilang, ada social capital yang bisa kita bangun, mungkin jejaring antar guru. Anak-anak kan suka main bersama, kenapa nggak dibikin dalam kelompok gitu, ngerjain PR bareng atau sebagainya. Seperti itu. Kadang orang tua sendiri tidak tahu bagaimana mereka harus terlibat. Jadi mungkin salah satu caranya adalah buatkan panduan gitu ya. Ekspektasi panduan itu tidak harus setebal 100 halaman atau 30 halaman, bahkan mungkin orang tua nggak akan baca gitu ya karena kepanjangan. Jadi buatlah panduan yang sederhana, mungkin dalam bentuk slide presentasi atau bahkan lakukan pada saat orientasi dengan orang tua, baik secara daring maupun secara luring. Sampaikan ekspektasi apa sih Bapak Ibu, apa yang diharapkan dari orang tua. Tentu saja dengan tingkatan siswa yang berbeda-beda, partisipasi orang tua tentunya akan berbeda juga kan. Artinya tidak mungkin disamakan keterlibatan orang tua untuk siswa kelas 1 SD dengan siswa kelas 10 SMA misalnya. Jadi buatlah panduan, buatlah gambaran mengenai apa yang diharapkan, keterlibatan apa yang diharapkan dari orang tua. Dan yang kedua, kalau bicara mengenai pembelajaran, buatlah pembelajaran yang kalau memang sudah tahu partisipasi orang tua minimal dan nyaris nggak bisa dicapai lagi, buatlah pembelajaran di mana keterlibatan orang tua itu juga minimalis gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya membuat tugas yang itu harus benar-benar anak dibimbing dari awal sampai akhir. Ya, jadi misalnya contoh kelas 1 disuruh memasak misalnya. Nah kan tentu saja pasti karena berkaitan dengan kompor, dengan pisau dan sebagainya, itu orang tua bisa dibilang full harus mendampingi. Tapi buatlah kegiatan yang keterlibatan orang tuanya minimal. Gitu. Ini mungkin win-win solution yang bisa dilakukan sementara waktu ya, tentu saja tidak untuk lamanya. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang teknologi dalam kondisi seperti itu, poin yang pertama adalah kita tidak bisa
menjadikan teknologi itu sebagai hal priority, tapi teknologi itu sebagai tools atau alat bantu untuk proses belajar dan mengajar itu. Jadi kalau dari saya sih kita nggak bisa anggap bahwa kita bisa lakukan inovasi atau ini kita bisa meningkatkan kinerja atau kemampuan dari seorang siswa itu kalau tanpa bantuan dari misalnya orang tua atau guru sendiri. Jadi memang harus ada guidance-nya juga. Harus ada pedoman-pedoman yang dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar ini. Nah, yang paling penting adalah once pedoman atau fondasi ini sudah ada, siswa bisa belajar atau secara mandiri itu jika dia sudah mendapatkan passion yang dia mau. Artinya kesenangan-kesenangan di bidang apa yang dia sukain, seperti itu. Jadi kalau bagi saya sih tidak akan ada terobosan atau inovasi yang bisa dilakukan tanpa ada hal yang mendasar itu gitu. Artinya memang harus ada pedoman-pedoman atau guidance dari guru maupun orang tua gitu. Jadi tidak ada opsi untuk menggantikan itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Yang pertama, ketika kita bicara diagnosis awal ya atau asesmen awal, komunikasi. Jadi lakukan komunikasi karena kita tidak bisa menebak masalahnya di mana. Jadi memang salah satu cara kita berkomunikasi, ngobrol, gitu ya. Jadi ditanya kira-kira ceritanya di mana, kondisinya bagaimana. Nah itu kalau kita lihat Padlet ada yang bilang home visit. Nah kalau dimungkinkan ini bagus sekali untuk melakukan home visit untuk bisa bicara dekat hati dengan orang tuanya. Jadi minimal lakukan komunikasi. Nah yang kedua, lakukan asesmen. Jangan lupa juga ketika melakukan asesmen, lakukan asesmen 360 ya. Jadi secara menyeluruh gitu. Jangan hanya fokus pada orang tuanya, masalahnya di mana dan siswa, tapi juga dengan konteks sekolah, dengan gurunya juga perlu dilakukan asesmen juga. Gitu. Jangan-jangan ketika kita bicara bosan, memang pembelajarannya membosankan. Kalau udah kayak gitu ya kita nggak mungkin bisa mengatasi masalah karena masalahnya ternyata ada di kita sendiri sebagai guru misalnya. Ya, jadi lakukan asesmen menyeluruh 360 supaya kita tahu ini kira-kira kalau anaknya bosan atau kira-kira kalau keterlibatan orang tua kurang maksimal, nah itu kenapa? Gitu. Ini penting sekali gitu karena terkadang masalahnya itu mungkin tidak ada di orang tua atau di siswa, mungkin bisa jadi di guru atau di orang tua tidak di guru tapi mungkin memang ada di anaknya. Ya. Mungkin saya juga senada ya dengan Budian gitu. Jadi datanya nih menunjukkan bahwa banyak dari sekitar saya nggak lupa persis angkanya, tapi di atas 50% ketika ditanya apakah kamu mengikuti pembelajaran daring secara keseluruhan gitu, ada beberapa murid yang menjawabnya mengaku tidak gitu ya. Jadi mereka juga menonton yang lainnya. Jadi dia di handphone mungkin dia buka YouTube gitu kan apa itu. Nah di sini sebenarnya pelajarannya buat saya, buat kita semua berefleksi adalah kalau dulu anaknya ditahan di kelas dalam tanda petik gitu, semuanya dikontrol oleh guru. Tapi sebenarnya kita nggak tahu pikiran dia ada di mana gitu kan. Nah sekarang mereka punya kebebasan, apakah mereka memilih belajar atau memilih nonton YouTube gitu. Jadi artinya ketika kita tahu bahwa belajar itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh siswa, bukan sesuatu yang diatur oleh guru, itu kelihatan bahwa ternyata mungkin tadi Budian bilang bahwa ada refleksi yang perlu kita lakukan, apakah memang pembelajarannya relevan atau tidak. Mungkin tapi saya juga paham gitu ya, Bapak Ibu guru juga mungkin khawatir kalau tidak mengikuti kurikulum nanti tidak tuntas gitu. Nah sebenarnya kan ada beberapa kebijakan yang dibuat di mana kurikulumnya direlaksasi.
KIKD-nya dikurangi, ujian nasional sudah tidak ada gitu ya. Menurut saya ini adalah kesempatan untuk guru-guru, untuk sekolah-sekolah juga menggunakan kesempatan ini untuk tidak lagi terpaku pada menghabiskan atau menuntaskan buku teks gitu. Tidak ada tekanan ke situ, tetapi lebih kepada penguatan kompetensi yang paling penting apa gitu. Jadi nggak usah terburu-buru, tidak usah panik gitu ya. Saya kebayang, karena dulu juga saya guru gitu kan, saya kebayang paniknya kalau di menjelang akhir pelajaran terus belum selesai materinya. Tapi pada saat itu saya dikasih nasihat gitu ya, bahwa yang paling penting adalah mengajarkan anak, bukan mengajarkan isi buku teks gitu. Jadi fokusnya harus kepada anak. Nah, sehingga mungkin kalau kita pikir bahwa metode ceramah itu yang paling cepat dalam mentransfer menyampaikan materi, tapi belum tentu paling efektif untuk menangkap materi tersebut gitu kan. Jadi ini adalah kesempatan untuk menggunakan berbagai metode, misalkan di sini aja kita pakai Padlet, pakai berbagai software yang berbagai website gitu ya, tadi pada Pigeonhole ada dan segala rupa lah gitu, learning management system yang bisa digunakan. Ini mungkin kesempatan buat guru juga eksplorasi gitu, menggunakan berbagai metode supaya tidak membosankan gitu. Tapi kalau menurut saya ini memang tantangan besar sih, Pak Suaib. Jadi seberapa banyak orang tua yang melihat bahwa pendidikan itu relevan buat anak-anak mereka. Dan ini memang banyak terjadi ketika misalnya ya, mohon maaf, ini yang kami temui juga gitu ketika melakukan kunjungan ke lapangan gitu ya, melakukan studi lapangan. Misalnya orang tua yang beranggapan di Lampung itu ada gitu ya, di satu kajian yang kami lakukan, melihat bahwa sekolah itu tidak relevan gitu. Jadi kalau memang nanti akan jadi petani gitu, buat apa gitu ke sekolah gitu, tidak memberikan relevansi apapun untuk masa depan anaknya. Nah, ini yang juga menyebabkan salah satu kesenjangan yang semakin besar dalam pendidikan adalah karena yang punya aspirasi itu biasanya justru orang tua yang melihat ada kemungkinan anaknya itu bisa maju di masa depan gitu. Sementara mereka yang berada di wilayah yang agak terisolasi gitu ya, di pedesaan, pekerjaan itu tidak banyak pilihan, tapi bertani, itu biasanya yang memiliki aspirasi yang biasanya ya, tentu Bapak Ibu mohon digarisbawahi gitu, ini tidak mengatakan semuanya, tapi ini berdasarkan data yang kami temui, itu memiliki aspirasi yang ya sudah gitu, tidak melihat relevansi. Nah, ini mungkin Pak Suaib dan teman-teman yang bisa memberikan pandangan lain gitu, bagaimana misalnya dengan pendidikan, apa manfaatnya? Sekalipun anak itu menjadi petani, apa manfaatnya bersekolah buat dia? Gitu. Ini yang saya nggak tahu jawabannya, Pak Suaib. Pak Suaib pasti lebih tahu karena Pak Suaib yang ada di situ, melihat konteks masyarakat di situ, kira-kira apa sih sebenarnya isunya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin yang harus dilihat itu juga gitu kan, karena kalau itu namanya poverty trap ya, istilahnya jebakan-jebakan kemiskinan, di mana orang merasa bahwa mau sekolah sampai mana juga gitu-gitu aja gitu. Itu kan juga terjadi juga, tidak hanya di pedesaan, tapi di perkotaan pun seperti itu juga gitu kan. Antara lulus SMA dengan lulus SMP, kerjanya juga sama aja gitu, mendingan nggak usah lanjut SMA. Tapi apa sih sebenarnya value dari sekolah gitu untuk anak-anak ini? Sekalipun nanti mereka tinggal di desa itu, apa sih kontribusi lebih yang bisa mereka berikan kalau mereka bersekolah? Kita mungkin perlu menginspirasi mereka seperti itu sih kalau menurut saya. Nah, terkait dengan kenapa mereka nggak mau belajar di masa pandemi ini, saya pikir itu tidak lepas dari kemampuan si gurunya juga untuk membuat pembelajaran itu bermakna buat anak-anak tadi gitu. Dan ini mungkin Budian yang punya tips-tipsnya bagaimana supaya di wilayah seperti itu mungkin berbeda atau konteksnya belajar sesuai konteks gitu. Tapi menurut saya sih itu ya. Jadi saya bisa paham bahwa kita perlu paham dulu sih apa sebenarnya yang ada di pikiran mereka. Dan sebelum kita menyalahkan mereka, ya itu tadi yang berempati. Kemudian kita berempati bukan karena ingin baik-baik gitu. Maksudnya bukan karena kita sopan dan sebagainya, tapi jawaban yang kita ingin dapatkan itu sebenarnya harus diawali dengan empati. Kalau Bapak Ibu pernah dengar design thinking, itu startnya dari kemampuan kita berempati dengan masalah yang ada gitu.
Jadi kalau kita nggak pakai empati itu, kita juga nggak tahu sih masalahnya sebenarnya apa. Ada beberapa hal sih, kalau tadi Bapak nanya ini indikasi apa, kebutuhan Pak, ya karena ya tadi membantu orang tua untuk mencari nafkah dan sebagainya. Yang kedua, memang dunia luar ternyata lebih menarik mungkin dibandingkan dengan dunia pendidikan atau dibandingkan dengan sekolah gitu. Jadi kalau boleh saran, itu kalau misalnya Bapak atau Ibu guru yang lain mengalami kesulitan untuk menarik anaknya ke sekolah, maksudnya ke belajar gitu ya, coba Bapak Ibu yang lari ke kebun gitu ya, atau berlari ke pantai gitu. Kenapa? Karena mungkin di lokasi di daerah tertentu gitu ya, anak-anak itu lebih senang dia ke pantai, lebih senang dia ke kebun gitu. Jadi kenapa nggak belajar dari lokasi yang menyenangkan buat mereka gitu ya. Kalau di Jakarta tuh biasanya anak-anak diajak ke mall, seneng gitu ya, jadi sambil ngopi-ngopi atau apa. Kalau di daerah coba lokasinya yang lain. Jadi hanya merubah lokasi saja, menurut saya itu, kalau saya sendiri gitu ya, ketika belajar lokasinya berbeda, itu biasanya atmosfernya juga akan berbeda dan semangatnya juga berbeda. Dan tips yang terakhir, baca buku Laskar Pelangi, itu juga luar biasa menariknya, ya, dimana dengan segala macam tantangan yang kurang lebihnya mungkin sama gitu. Jadi ada anak-anak juga yang harus bekerja, tapi pada akhirnya mereka semua bisa menikmati belajar gitu ya, tentu saja dengan kesabaran, ketelatenan gitu ya, dan empati yang tadi disampaikan oleh Mbak Nisa dari Bapak Ibu guru. Jadi coba ke kebun Pak, atau ke pantai. Di Gorontalo mungkin nggak dekat pantai ya, tapi ya ke kebun atau ke lokasi lain yang menyenangkan buat anak.